Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali bermuwajjah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa memperoleh keberkahan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, pembahasan riba saya rasa menjadi pembahasan yang cukup sering dibahas oleh para ulama dan relatif langsung fokus pada kesimpulan fikihnya, yakni riba adalah haram. Saya ingin coba mulai dari satu kondisi semangat Islam dan kondisi sosiokultural di mana ayat-ayat tersebut diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama semangat Islamnya dulu. Semangat Islam itu hadir untuk merecovery. Jadi Islam itu punya satu tugas memberikan perbaikan terhadap semua persoalan hidup yang dialami oleh manusia. Harus merecovery, harus perbaikan. Ketika ada akidah yang bermasalah, maka diperbaiki. Tadinya musyrik itu akidah yang salah, syirik itu akidah yang batil, maka direcovery menjadi tauhid. Kemudian dalam ibadah juga sama. Ketika ada kondisi ibadah yang menyimpang peruntukannya, ada kurban tapi buat Lata, Uzza, Hubal, Manah. Gitu. Ada haji tapi hajinya melakukan banyak penyimpangan. Ada sholat tapi sholatnya cuma tepuk tangan dan bersiul. Dalam surat Al-Anfal itu, wa makana sholatuhum illa muka'aw wa tasdiyah. Bahwa orang-orang Quraisy itu juga biasa sholat, tapi isi sholat mereka kalau nggak tepuk tangannya bersiul. Sehingga ada persoalan ibadah yang menyimpang. Maka hadirnya Islam merecovery. Kurban harus jelas. Niatnya apa? Kurban harus jelas. Diperuntukkan bagi siapa. Haji harus jelas. Bagaimana manasik haji yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk juga dengan sholatnya. Maka Nabi merecovery bagaimana praktek sholat yang semestinya. Kemudian dalam moralitas atau akhlak. Urusan-urusan yang sifatnya sosial atau terjebak dengan patologi sosial, kaitan dengan berbohong, kaitan dengan berzina, kaitan dengan menipu, kaitan dengan membolimi orang, kaitan dengan mengeksploitasi orang, ini pun harus direcovery oleh Islam. Jadi saya tegaskan dulu bahwa semangat Islam itu merecovery, memperbaiki agar tatanan kehidupan manusia itu ada dalam kondisi yang stabil, benar, dan manfaat serta nyaman. Itu dulu Pak guidance-nya. Maka nanti beberapa perangkat akan mendorong kepada kualitas recovery tadi. Semuanya akan bermuara pada recovery. Contoh misalkan, surat Ad-Duha itu kan turunnya di kota Mekah. Jadi Ad-Duha itu turunnya di kota Mekah. Ada ujung-ujung ayat surat Ad-Duha itu apa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal wala saufa yu'tika rabbuka alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Terus wa wajadaka 'ailan fa ammal yatima wa ammas sa'ila fala. Jadi yatim tidak boleh dihardik, orang miskin tidak boleh ditolak lah gitu atau diusir. Ini dua ayat yang kemudian menjadi simbol bahwa Islam sangat konsisten untuk merecovery urusan sosial. Ketika ada satu masyarakat yang tidak peduli sama anak yatim, Islam bicara tentang anak yatim.
Ketika orang miskin dianggap sebagai benalu bagi orang kaya, dianggap sebagai yang tidak berhak untuk sejajar dengan orang-orang kaya, Islam ngomongin orang miskin. Ketika ada banyak para peminta, ya, ketika mereka punya status miskin, mereka punya kemungkinan besar untuk meminta. Wa amasaila, sampai Allah tegaskan, jangan dihadik, jangan diusir, kasihlah. Sampai kemudian ada di surat Al-Mudaththir, hadirin ikhwati rahimakumullah, Allah hadirkan ibadah yang sifatnya personal dengan ibadah yang sifatnya sosial. Allah nanya dalam surat Al-Mudaththir, masalakakum fi saqar. Kenapa kalian banyak tinggal di neraka saqar? Alasannya kan satu, malam naku minal musallin. Saya ini tidak sholat. Yang keduanya, walam naku nut'imul miskin, dan tidak mau ngasih makan orang. Jadi vertikal dengan sosial itu, dua-duanya menjadi salah satu alasan kenapa orang banyak masuk neraka sakar. Jadi sekali lagi, semangat Islam selalu merecovery, memperbaiki. Terutama Islam ingin menegaskan wajah Islam itu sangat peduli sama orang. Karena tujuan Islam ya untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Jadi kalau Islam hadir kemudian malah mengeksploitasi orang, malah mendolimi orang, malah menyakiti orang, dia keluar dari semangat Islam. Islam itu justru merawat dan menjaga yang namanya hajat kebutuhan umat manusia. Maka nanti kalau kita geser misalkan dalam penjelasan Imam Asy-Syatibi, ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Itu diantara tujuan dan semangat Islam. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, setelah ayat-ayat tentang harus peduli sama orang miskin, harus peduli sama anak yatim, harus peduli sama mereka yang sedang terpapar hutang dalam para penerima zakat, kan ada gharimin, mereka harus mendapatkan dana zakat karena mereka punya banyak hutang untuk urusan fisabilillah. Ada nilai-nilai kepedulian yang Nabi bangun, Islam bangun. Dan kepedulian ini punya antitesa. Maka oleh Nabi harus dilarang antitesanya. Karena mau tidak mau ketika nilai-nilai keadilan diterapkan, nilai-nilai kepedulian diterapkan, dia harus menghilangkan yang lainnya. Berarti kalau adil diterapkan, apa yang harus hilang? Zalim. Tidak boleh ada kezaliman. Maka Islam sangat komit dengan mengawal dan menjaga keadilan. Jadi kalau sudah disuruh adil berarti tidak boleh zalim. Tapi kalau cuma adil saja yang Nabi dakwahkan, yang Nabi ajarkan, tidak ada larangan zalimnya, khawatir orang kurang begitu aware, Pak. Gitu. Orang belum begitu ngeh. Gitu. Maka perlu ada setelah penyebutan perintah adil, innallaha ya'murukum bil adli, itu kalau khatib Jumat. Ya. Tadi misalkan khatib Jumat, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, dan seterusnya. Selain perintah-perintah adil, maka harus ada larangan berbuat zalim. Dan itu harus berimbang, harus berimbang. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, dari semua data-data tadi kita simpulkan bahwa Islam sangat konsisten untuk mengawal kesejahteraan manusia. Karena ketika bicara keadilan, bertemu dengan orang miskin tidak boleh selamanya miskin. Dia harus naik level menjadi orang yang berkecukupan. Itu semangat keadilan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kondisi sosiokultural di masyarakat Mekah saat itu, kalau lihat orang miskin, itu yang terfikir adalah komoditas ekonomi. Kalau ada orang yang lemah, itu sama dengan komoditas ekonomi. Dulu orang Mekah itu cara berpikirnya. Pokoknya kalau ada yang miskin, yang tidak punya kabilah, orang-orang yang terasing di kota Mekah, itu sama dengan dinar dirham. Sama dengan komoditas ekonomi. Pokoknya lihat orang tua, nih uang gitu. Itu orang Mekah, Pak. Jadi azas kepeduliannya sangat terbatas, minim sekali. Sampai harta orang Mekah, Pak, rata-rata itu tidak ada yang halal. Rata-rata haram harta mereka orang Mekah. Dan ini kita bisa ambil ibrohnya, misalkan ketika pembangunan Ka'bah itu kan kurang modal, Pak. Karena waktu mau bangun Ka'bah, Walid bin Mughirah itu pidato. Kata Walid bin Mughirah, kita akan bangun Baitullah Ka'bah. Maka serahkanlah harta-harta terbaik yang kalian punya. Tidak boleh hasil riba,
tidak boleh hasil nipu, tidak boleh hasil prostitusi. Artinya harus halal. Ternyata yang terkumpul sedikit. Berarti rata-rata harta orang Mekah haram. Kenapa? Karena tidak ada awareness terhadap kepedulian sesama orang miskin misalkan. Nggak ada, pokoknya komoditas uang, eksploitasi, eksploitasi, eksploitasi gitu. Dan ilmunya orang-orang Mekah, Pak, kenapa kok bisa mengeksploitasi orang miskin sedemikian rupa? Itu karena terpengaruh oleh Yahudi. Maka nanti para pelaku riba di kota Mekah itu diantaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib dan Khalid bin Walid. Abbas ini kan pamannya Nabi, itu pelaku riba di kota Mekah. Terinspirasinya dari orang-orang Yahudi. Maka nanti ada 4 ayat yang berbicara tentang pengharaman riba. Ayat keduanya itu berkaitan dengan komentar Allah terhadap orang Yahudi. Jadi Allah spill orang Yahudi. Karena merekalah yang menjadi otak dan dalang aktivitas ribawi. Jadi di spill oleh Allah, nih Yahudi nih, kebangetan nih kelakuannya. Sampai nularin konsep riba kemana-mana. Termasuk ya ke tokoh-tokoh Islam nantinya. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, kembali. Jadi Islam ingin menghadirkan sebuah komitmen bahwa Islam harus peduli dengan orang-orang miskin, harus peduli dengan orang-orang yang tidak sejahtera, harus peduli dengan orang-orang yang punya banyak hajat kebutuhan. Tidak boleh menjadikan mereka sebagai komoditas untuk dieksploitasi atau diambil manfaatnya, diambil untungnya dan menyengsarakan mereka. Itu prinsipnya. Harus seperti itu. Maka nanti semua pasal yang merugikan orang pasti tidak diizinkan oleh agama Islam. Apapun itu. Dalam bisnis misalkan, kita dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau mau bisnis harus antaradim minkum, harus sama-sama ridho. Dalam Al-Quran itu ada kalimat antaradin, boleh dicek dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Silahkan untuk bertransaksi jual beli, tapi kaidahnya harus sama-sama ridho. Karena kalau ada satu pihak yang tidak ridho, berarti ada aktivitas eksploitasi di situ, ada aktivitas kezaliman di situ gitu. Dan Islam nggak setuju dengan itu. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, ini dulu yang harus dipahami. Jadi Islam sangat anti dengan yang namanya kezaliman, anti dengan yang namanya eksploitasi, anti yang namanya aktivitas tipu menipu. Jadi tidak boleh dalam Islam seperti itu. Nah, sekarang baru masuk kepada pembahasan ribanya. Riba itu, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, adalah kalau diartikan secara bahasa, artinya tambahan. Jadi dia ngambil tambahan. Jual beli ngasih apa, ngambil tambahan? Ada tambahan. Jual beli juga kan ngambil tambahan. Saya beli gelas misalkan mug ini harganya 10.000, saya jual 12.000, berarti yang 2.000 untung. Kan itu tambahan juga. Riba itu sebetulnya tambahan, hanya saja ada penekanan, Mbak. Tambahan yang tidak berdasarkan pada transaksi yang legal. Bukan tambahan yang berdasarkan transaksi yang dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Mengandung unsur eksploitasi dan kezaliman di dalamnya. Adapun kalau bisnis, karena ada penekanan antaradhim minkum, harus sama-sama ridho. Saya beli ini 10.000. Sekarang saya jual sama si A. Si A ini saya jual dengan harga 12.000. Saya ngambil untung 2.000. Ketika si A tahu bahwa untung saya 2.000, kata saya oke lah, 2.000 masih aman lah gitu. Selesai. Makanya suka ada kan, ini dari sananya segitu Pak, ini nggak ngambil untung. Ya kalau bener bagus. Cuman kalau sekarang kan kayaknya jadi bahasa marketing gitu. Untuk memastikan penjualan melesat gitu kan. Kalau zaman Nabi memang beneran untuk apa, modalnya segitu gitu. Kalau Bapak mau ngasih untung lebih, alhamdulillah gitu. Mau 1.000, 2.000, 3.000 dulu begitu, beneran itu. Kalau sekarang kan lebih banyak apa? Drama marketingnya lah gitu. Wah, nggak bisa Pak, ini sudah habis-habisan dari sananya ini. Nggak ada untungnya buat saya ini mah ya jual modalnya aja lah gitu. Daripada rugi, bahasa marketing. Kalau sekarang mungkin lebih ke situ, tapi tidak semua ya. Mungkin ada yang benar. Mungkin ada yang benar bahasa itu beneran, tapi ya sekarang kayaknya lebih besar dominannya lebih ke marketing.
Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, kembali, jadi ketika muncul aktivitas tambahan dalam konteks yang sah transaksinya, legal transaksinya, sama-sama ridho transaksinya, selesai. Maka dia disebut sebagai jual beli. Tapi kalau ada transaksi di mana ada kelebihan di situ, tapi transaksinya di luar kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh agama, atau tidak dijamin oleh transaksi yang sah. Ini tiba-tiba ada tambahan, tahu dari mana, itu hanya sepihak saja, eksploitasi sepihak saja. Makanya sering dicontohkan kan dalam bentuk pinjaman. Misalkan saya pinjam 10 juta, kemudian tiba-tiba pas bayar harus jadi 15 juta atau 12 juta. Jatuh tempo, saya kena pasal lagi, Pak, kena penalti lagi. Penalti namanya. Jatuh tempo, denda lagi. Harus jadi 13 juta. Maka penambahan 12 sampai ke 13 itu alasannya apa? Transaksinya apa? Karena di luar transaksi, di luar transaksi yang dilegalkan oleh agama, maka disebut dengan tambahan yang ilegal. Tambahan yang ilegal dibahasakan oleh Quran dengan istilah riba. Bedanya dengan untung atau margin atau ribhun, ya itu bedanya. Kalau ribhun berdasarkan transaksi yang dibenarkan oleh agama, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, berdasarkan kebermanfaatan yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Kalau riba, tambahan yang sifatnya eksploitatif dan penuh dengan kezaliman. Nanti analisanya begitu saja, Pak. Biar clear dulu nih masalah riba secara definisi. Hadirin khotimah rahimakumullah, kemudian kita masuk ke tahapan pengharaman riba. Hadirin khotimah rahimakumullah, riba itu pertama kali di-spill oleh Allah, disebut oleh Allah Azza wa Jalla, itu di surat, sebentar. Jadi bahasannya belum bahasan riba itu langsung pada definitif haram, tapi lebih kepada penjelasan kalau riba itu tidak mendapatkan tempat lah dalam agama Islam. Nanti boleh dicek dalam surat baqiya minar riba itu terakhir, ad'afa mudha'afah. Surat Rum ayat ke-39. Ini yang pertama. Surat Rum ayat ke-39. Tahapan yang kedua adalah komentar jelek dari Allah terhadap praktek riba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Itu di An-Nisa 160 sampai 61. Kemudian setelah itu Ali Imran ayat ke-130. Dan terakhir di Al-Baqarah 278. Ada yang punya terjemah? Ali Imran ayat 39, Ali Imran. Surat Rum ayat 39. Surat ke-30. Ayat ke-39. Nah. Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang yang akan menikmati kata pahala. Di ayat ini riba tidak diharamkan. Tidak ada diksi haram. Cuman Allah sedang ngajak mikir. Lebih kepada konsep, ini gagasan yang ditawarkan oleh Quran. Allah ingin ngasih gambaran bahwa riba itu seolah-olah kan untungnya banyak. Kan seolah-olah untung dari riba itu banyak. Diambil tuh untung. Allah tegesin, itu di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Betul, secara kasat mata nambah saldonya. Secara kasat mata asetnya bertambah. Tapi hakikatnya dalam pandangan Allah nonsen. Di Rum ayat 39. Sebaliknya, saat kita give, memberi orang lain dalam konteks sodakoh, dalam konteks infak, dalam konteks zakat, maka itulah yang berlipat ganda di sisi Allah. Ini sedang adu gagasan antara materialisme dengan Islam. Yang pertama menggambarkan bahwa semuanya harus bicara materi. Untung itu ya harus saldonya
nambah. Untung itu ya harus asetnya nambah. Untung itu ya harus kekayaannya nambah. Untung itu ya gaya hidupnya naik. Itu untung, Mbak, dalam konteks materialisme. Islam menghadirkan gagasan baru. Kata Islam nggak begitu cara mikirnya. Cara mikir yang betul adalah saat kita membantu orang, saat kita menolong orang, saat kita membackup kebutuhan orang, itu yang berlipat ganda di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu aset sebenarnya. Itulah saldo sebenarnya. Itulah bekal hakikatnya. Gitu, Pak. Ini adu argumen, adu gagasan antara materialisme dengan Islam. Kira-kira yang harusnya menang yang mana? Harusnya yang menang ya statement Allah atau keinginan manusia. Kenyataannya hari ini orang lebih berlomba-lomba nyari yang mana? Sekarang kayaknya kalau tidak ada pencapaian materi kayaknya agak kurang nampol gitu. Kerja kalau tidak ada pencapaian materi kayaknya gimana gitu. Kerja gini-gini aja, gini-gini terus nggak ada progresnya ya. Karena kita terjebak dengan gagasan tadi. Islam nggak di situ mainnya. Itu bukan mainan Islam. Islam itu justru kepada aktivitas give, memberi, bukan take-nya, bukan ngambilnya. Maka dalam ayat yang lain, misalkan dalam surat Al-Lail, Allah tegaskan kalimatnya itu, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Dan siapa saja yang memberi, maka dia punya kualitas takwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan tentang pahala yang akan dia dapatkan. Dia meyakini ada lipat ganda yang telah Allah siapkan di akhirat nanti. Dia yakin dengan itu. Wasaddaqa, dia benarkan itu. Dia yakin tentang itu. Maka lanjutan ayatnya, fasanu yassiruhu lil yusra, Allah permudah kehidupannya. Jadi gagasan Islam begitu, Pak. Poinnya bukan pada nahan apalagi mengeksploitasi. Poinnya pada memberi. Dan cara pandang inilah yang harusnya selesai dulu sebelum membangun bank. Sebelum bikin bank syariah. Beresin dulu di sini di gagasannya nih. Kalau sekarang perbankan syariah dengan embel-embel syariah, tapi cara pandangnya masih materialisme, berata. Kita tumbang tindih nanti tambah sulam di situ. Nggak kelar-kelar urusannya. Kalau masih cara pandangnya, gagasannya masih materialisme. Yang dirubah ini dulu, pikirannya dulu. Saya kemarin ada ngobrolan sama Pak Happy Trenggono. Boleh di share di Google ke Pak Happy Trenggono. Ada pertanyaan sederhana tapi jawabannya salah semua. Siapakah yang pertama kali atau apakah yang pertama kali menginjakkan atau berada di bulan? Kalaulah kemudian cerita orang ke bulan itu benar, kalau kata Pak Happy Trenggono, apa yang pertama kali nyampe ke bulan? Ada kapal astronotnya, Neil Armstrong, macam-macam jawabannya. Kata Pak Happy, gagasan yang duluan nyampe ke bulan. Karena bikin bikin pesawat ulang-aliknya atau apalah itu kan dari gagasan. Jadi Islam tuh ingin bangun dari gagasan dulu, Pak. Bank itu ekses saja. Ada nggak ada bank itu lain persoalan. Bangun dulu framing orangnya. Kita sibuk bangun bangunan, tapi isinya nggak kita hadirkan. Itu persoalan kita hari ini, Pak. Bangunannya diperbagus, tapi orangnya nggak ada. Sistemnya sudah dibikin, perangkatnya sudah dibuat, tapi framing orangnya sama. Semuanya pengen dapat untung, semuanya pengen memperkaya diri sendiri, semuanya pengen orang lain yang jauh gitu dari kalimat sejahtera. Kita sejahtera semua, itu masih di situ letaknya. Nah, Islam sekali lagi merecovery itu dan menghadirkan gagasan tentang fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Dan kebalikannya kata Allah Azza wa Jalla, wa amma man bakhila wastaghna. Bakhil itu nggak mau ngasih. Wastaghna. Kenapa istaghna? Dia merasa cukup dengan pahalanya. Kayaknya sudah banyak pahala saya. Dan cukup lah bakal saya mah. Ya 2 miliar kemarin sedekah aman. Merasa berkecukupan. Kemudian wakazzaba bil
husna. Dia nggak terlalu percaya dengan kayaknya pahala juga. Kan ada siapa kemarin public figure itu yang bilang dia katanya agnostik. Dia tidak percaya tentang kehidupan akhirat. Ada tuh artis, bukan itu ya. Si itu public figure. Jadi dia cerita bahwa dirinya itu tidak percaya tentang kehidupan akhirat. Manusia mati ya mati aja lah. Nggak usah ngobrol akhirat, nanti ada pahala, ada apa. Enggak. Dia tadinya muslim, tapi kemudian jadi agnostik. Dan yang terakhir, fasanuyassiruhu lil usra, ya Allah persulit sajalah sudah itu. Jadi persoalan mudah dan sulit itu bukan persoalan ada bang nggak ada bang, Pak. Di sininya dulu ini. Mentalitas yang dibangunnya apa? Kalau mentalitas pengen untung, ya repot. Ribet. Tapi kalau mentalisnya adalah memberi, tanpa harus menunggu kaya raya kayak Sultan mana? Sultan mana lah itu. Nggak harus nunggu sekaya itu untuk bisa memberi, ya sudah beri saja. Mulai saja aktivitasnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka di surat Rum ayat 39 ini Allah sedang menegaskan tentang gagasan bahwa Islam itu lebih cenderung mendorong orang bersedekah, memberi, berderma, bukan ngambil banyak keuntungan dari orang lain. Sekalipun boleh dagang, silakan dagang. Ya sewajar sajalah ngasih mengambil keuntungan. Baru yang kedua, Allah nyinggung orang-orang Yahudi yang mereka terjebak dengan ribawi. Itu di surat An-Nisa 160 sampai 161. Boleh diterjemahkan? An-Nisa. Surat keempat 160 161. Karena kezaliman orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Ada 3 kalimat. Pertama, fabizulmin, karena orang Yahudi zalim. Efek zalimnya Yahudi yang tadinya halal diharamkan. Efek zalim. Tadinya halal, tapi karena zalim terus hanya diharamkan. Yang kedua, orang Yahudi itu wa akhdihimur riba. Mereka mempraktekkan riba. Yang ketiga, mereka menggunakan atau mengambil harta, memakan harta dengan batil. Jadi zalim, riba, batil. Nah itu kata kuncinya tuh. Riba itu pasti zalim. Dan riba itu pasti batil. Nggak mungkin nggak batil. Jadi kalau ingin memahami riba, harus ada unsur zalimnya. Mana unsur zalimnya? Mana unsur eksploitasinya? Mana? Kemudian yang ketiga, pasti batil ini. Nggak mungkin hak. Pasti batil. Maka harus dicari dulu, mana unsur batilnya. Ini kritik Allah terhadap orang-orang Yahudi. Sebagai informasi di awal. Jadi orang-orang Mekah, orang-orang Madinah yang sudah Islamnya baik, sudah ngikutin aturan Nabi, itu mereka akan dengerin. Oh berarti mending sodako, jangan mengeksploitasi orang, jangan ngambil untung banyak-banyak, jangan suka nyusahin orang. Ini frame pertama. Yang kedua, oh Yahudi itu ditegur oleh Allah gara-gara mereka memakan riba. Tapi definitif mengharamkan riba kepada kaum muslimin belum. Ini tahapan gagasan yang Allah berikan, Masya Allah ini. Jadi nggak langsung anti mainstream gitu, dihajar itu enggak. Kenapa? Karena orang itu kan punya tipe kalau langsung dihantam itu malah beda akhirnya. Kalau kayak misalkan Homer diharamkan pelan-pelan sukses. Budak hamba sahaya dihilangkan dalam Islam itu sukses ketika pelan bertahap. Itu gagasan itu dibangun dulu framingnya, disiapkan dulu hatinya, digambarkan orang yang salahnya, mereka punya kesalahannya adalah memakan riba, nasibnya sekarang begini. Itu supaya mereka mikir dulu, mikir, baru nanti yang ketiga, yang keempat sebagai finishing touch-nya. Rata-rata kan
urutan itu, 4 tahapan. Yang keempat itu nanti jadi finishing touch-nya. Dan itu langsung selesai. Yang kedua ini tentang kritik Allah terhadap orang-orang Yahudi. Yang ketiga, hadirin ikhwati rahimakumullah, di surat Ali Imran ayat 130. Ini praktek riba yang dilakukan keumuman orang-orang Mekah tuh begini. Boleh diterjemahkan? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beruntung. Ada kalimat ad'afam mudha'afah, berlipat-lipat. Nah ini jadi nanti persoalan perdebatan di sini nih Pak. Ada ulama yang memahami berlipat-lipat itu sebagai indikator riba. Dia disebut riba kalau berlipat ganda. Misalkan ulama yang punya pemahaman demikian ada Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manarnya. Kemudian Muhammad Abduh, pemahamannya begitu. Jadi kalau disebut riba tetapi tidak ada ad'afa mudha'afa, maka itu bukan riba. Riba harus ad'afa mudha'afa, harus berlipat-lipat. Tapi ini kan penjelasan para ulama. Ada ulama yang menjadikan ad'afa mudha'afa sebagai indikator alasan riba itu haram. Berarti kalau tidak ad'afa mudha'afa, jadi nggak ada masalah. Kelebihan yang didapatkan tanpa ada ad'afa mudha'afah sah. Menurut sebagian ulama. Ada ulama yang memahami mau ad'afa mudha'afah mau tidak, riba tetap hukumnya haram. Terus kenapa ad'afa mudha'afah disebutkan oleh Allah? Itu hanya menggambarkan praktek riba di kota Mekah. Bukan Allah sedang menjelaskan itu alasan diharamkannya riba. Yang ada perdebatan nih. Dan itu lumrah ya, wajarlah perdebatan saya rasa. Dan itu sampai hari ini pun masih terjadi perdebatan. Apalagi geser ke dunia perbankan. Wah, perdebatannya makin panjang nih sebetulnya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ayat yang ketiga sebagai tahapan pengharaman riba ada kalimat jangan makan harta riba. Apalagi ad'afam mudha'afah. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla hadirkan Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Boleh diterjemahkan. 278, 279 ya? 6. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi atau rugi. Ini prakteknya gini, Pak. Saya minjemin uang, misalkan 10 juta. Berdasarkan komitmennya harus dibayarkan 15 juta. Ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ternyata yang bersangkutan dari 15 juta yang harus dibayar padahal hutangnya cuma 10, itu baru ngasih 5 juta. Berarti sisa 10 kalau pakai hitungan ribanya. Maka berdasarkan ayat ini, ambil saja pokok utangnya berapa. Berarti kalau sudah dibayar 10 tinggal kalau sudah dibayarkan 5 tinggal 5, sudah ambil 5 selesai. Ya pasti ada yang nggak ridho. Nanti berarti ini kalau ada apa mutu apa tapi ridho gimana? Nanti saya ingin jawaban jujur ya, ridho nggak sebetulnya? Karena bisa jadi ridhonya karena kepaksa lah itu. Ada kondisi dipaksa ridho gitu Pak. Kalau Quran kan pengennya betul-betul ridho datangnya dari hatinya. Antara diminkum memang dia ridho. Tapi kan kalau sekarang kan rata-rata udah saya nanti balikin deh sekian belas juta, sekian puluh juta. Ya, sebetulnya dalam hatinya kalau ditanya mending nambah, mending nggak nambah, jawabannya pasti mending nggak.
mending nggak bayar, mending nggak ngutang gitu kan. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, Al-Baqarah 278 dan 279 oleh para ulama dijelaskan sebagai inilah finishing touch pengharaman riba. Sehingga jangankan ribanya, sisa di riba pun harus ditinggalkan sudah. Ambil pokoknya saja. Apa yang kita punya ya ambil segitu sudah. Selebihnya jangan diambil. Ini juga jadi dalil bahwa kalau ada riba yang kemudian nempel di uang kita dan itu masuk kategori yang dibayarkan atau yang dikeluarkan oleh pihak bank, ada sebagian ulama yang harus tidak boleh diambil berdasarkan ayat ini. Walaupun nanti dalam prakteknya ada khilaf. Misalkan saya tahu ini Ustadz Abdul Tuasikal itu di rumaiso.com-nya malah menyiapkan rekening buat riba. Ya kalau punya riba bisa dikirim ke situ. Artinya kan berarti ribanya diambil gitu kan. Kan kalau ayat ini kan wadzaru ma baqiya minar riba, tinggalin dong ribanya. Ambil saja yang pokoknya saja. Tapi kemudian ada beberapa perangkat para ulama di mana ribanya tetap harus diambil. Cuman ada cumannya. Setelah diambil, silakan alokasikan kepada sesuatu yang sifatnya tidak pribadi. Ya buat bangunan umum itu, WC, jalan, karpet masjid boleh. Pokoknya jangan dipakai untuk kepentingan pribadi saja. Dia diambil, kenapa harus diambil? Karena mekanismenya kalau tidak diambil akan dialokasikan oleh pihak terkait ke yang lain. Yang belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dia tetap ambil saja. Cuma nanti alokasinya ke yang lain. Ini pemaknaan sekaligus pengamalan dari ma baqiya minar riba. Prakteknya tadi. Pokoknya jangan diambil. Ada juga ulama, boleh diambil tapi alokasinya untuk yang lain. Jangan untuk kepentingan pribadi. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, 4 ayat ini jadi urutan tentang pengharaman riba. Rum 39, kemudian An-Nisa 160 161, kemudian Ali Imran 130 dan terakhir Al-Baqarah 278 dan 279. Nah, ini ayat-ayat yang harus dihafal. Biar ini urutannya begini. Ini finishing saja di wazaru ma baqiya minar riba. Hadirin khatimah rahimakumullah, persoalan kita hari ini ternyata tidak sesederhana yang kemudian kita baca dari teks-teks tentang riba, tentang sodako. Ternyata ada lebih kompleksitas keadaan yang dihadapi oleh umat manusia hari ini terutama. Saya yakin kan begini hadirin, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya aktivitas ekonomi kan sudah ada. Aktivitas hutang piutang pasti sudah ada. Makanya ada ayat dalam Al-Baqarah itu, yang ayat ini satu halaman sendiri dan isinya sedang ngebahas hutang. Itu di Al-Baqarah 282. Jadi aktivitas sosial itu di zaman Nabi sudah ada. Hanya saja mungkin perlu yang kita garis bawahi adalah ada tingkat praktek yang sebetulnya secara value sama, tetapi secara praktek mengalami perkembangan. Ada modernitas lah. Kalau di zaman Nabi kan belum ada GoPay, ShopeePay, belum ada yang Pay gitu, dan belum ada online gitu. Sekarang kan ada semuanya. Jadi secara value transaksi jual beli itu sudah ada, tetapi produknya itu semakin kesini kan semakin modern. Nah, modernitas praktek, modernitas produk-produk muamalah itu nanti tetap diukurnya menggunakan value muamalah. Karena kalau nyari hadis, kapan Nabi mengizinkan jual beli online? Ya nggak ada dalilnya. Mau di kitab apapun nggak ketemu. Apalagi dengan aplikasi startup tertentu ini nggak ada. Tapi secara value kan ada satu pasal yang kita tidak boleh melanggar, yakni tidak boleh adanya gharar. Sehingga mau barangnya ada di mana, yang penting jangan gharar. Gharar itu ketika tidak jelas barangnya seperti apa, tidak jelas kualitasnya seperti apa, tidak jelas harganya seperti apa. Ketika muncul ketidakjelasan, gharar namanya. Maka boleh transaksi online misalkan nanti secara perkembangan fikih, asalkan tidak terjebak pada gharar. Gharar itu anti gharar sebagai value-nya. Produknya silahkan sesuaikan. Tapi yang pasti jangan sampai kena
Gharar. Gharar itu kayak beli kucing dalam karung, itulah bahasa apa? Peribahasanya gitu. Kan saya dulu ingat betul beli online baju. Antara foto dengan yang datang beda. Tapi itu awal-awal ya. Sekarang itu kan orang lebih teliti. Sampai pengennya gambar yang asli. Sampai bisa retun. Sampai bisa refund. Nah, macam-macam lah itu sekarang itu. Bisa ajukan pengembalian. Kan sekarang sudah dijaga supaya yang namanya gharar tidak terjadi dalam aktivitas jual beli online. Intinya value-nya harus sama. Walaupun produknya mengalami modernitasnya itu sebuah keniscayaan. Mungkin zaman 200 tahun yang akan datang, kalau dunia ini masih ada, mungkin ada satu cara jual beli yang lebih canggih, yang kita belum kepikiran sekarang. Tapi mungkin 200 tahun yang akan datang, atau 100 tahun yang akan datang, ya mungkin sudah tercapai kualitas jual beli yang sangat modern. Dan itu sekali lagi, tetap harus ada value yang menjadi pijakannya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, pembahasan sodakoh sebagai bagian penting di dalam semangat Islam, yakni memberikan kesejahteraan, kepedulian, keterlibatan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan larangan eksploitasi, larangan zalim, larangan menjadikan komoditas orang lain untuk kepentingan pribadinya, itu dihadirkan di awal. Baru perangkat jual beli yang menguntungkan, riba yang menyengsarakan, baru dibahas kemudian. Jadi core-nya dulu bahwa kita harus merecovery keadaan umat manusia, terutama umat Islam di negeri ini. Itu dulu core-nya. Nanti riba masuk kan nih yang menghambat kesejahteraan umat, menghambat, hilangkan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan menjelaskan tentang pembagian riba. Yang pertama, Pak, ada disebut dengan riba qard. Qard itu riba pinjaman. Contohnya tadi yang saya ulang-ulang itu. Minjam 10 juta harus dibalikin 15 juta. Yang kedua, riba fadl. Riba fadl itu riba yang transaksinya barter, bukan pinjaman, tapi barter. Barter itu jual beli yang bukan pakai alat tukar uang, tapi langsung objek ketemu objek. Ada 6 barang ribawi yang tidak boleh ditukar kecuali harus tunai dan harus setara timbangannya. Pertama, emas. 2, perak. 3, gandum. 4, syair. Itu cuman beda di lembut dan kasarnya gandum. Yang kelima, garam. Emas, perak, gandum, syair, garam, dan korma. 6 ini masuk kategori barang ribawi. Kalau dibarter antar sesama dan sejenis, maka harus tunai dan harus setara. Misalkan kurma dibarter dengan kurma, itu harus tunai dan setara. Tapi kalau garam ditukar dengan kurma, diatur sajalah berdasarkan kesepakatan. Karena tidak sejenis. Jadi harus sejenis baru tunai dan setara. Ya dan biadin, bahasanya itu tunai, dan bimislin. Mislan bimislin. Harus setara. Contoh, Nabi itu datang ke sebuah kaum yang hasil kurmanya kurang bagus. Jadi Nabi sudah feeling, ini disuguhin kurmanya kurma inilah gitu ya. Pas Nabi duduk di kaum tersebut, kaum itu menyuguhkan ke Nabi kurma bagus. Yang relatif kurma ini tidak tumbuh di kebunnya mereka gitu. Nabi nanya, kok tumben kurmanya bagus? Biasanya kan kurmanya nggak begini. Oh, kami barter Rasul. Gimana barternya? Nabi tanya. Sebelum makan kurma tuh nanya dulu Nabi. Kurma kami kan kurang bagus Rasul. Katakanlah 10 kilo gitu. Kami tukar dengan kurma yang ini, yang sekarang ada di depan Rasul, 5 kilo. Jadi 10 dan 5. Kata Nabi, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sejenis, Pak. Kurma ketemu kurma. Ketentuannya harus tunai dan setara. Kalau 5 kilo ya harus 5 kilo lawannya. Jangan 5 dan 10. Tapi kan kualitasnya beda. Yang ini 10 kilo kurmanya kurang bagus, yang 5 kilo kurmanya bagus. Kata Nabi, kalau mau ini harus beda jenis dulu. Misal, kurma yang tidak terlalu bagus, yang 10 kilo tadi dijual
Dulu kalau dijual jadi apa, Pak? Jadi uang. Gitu. Maka uang ketemu kurma bagus boleh. Prakteknya harus begitu, itu riba fadl namanya. Tapi kalau sejenis, maaf, itu nggak boleh kecuali harus setara. Memang jadi muter, Pak. Berarti kan harus dibedain jenisnya dulu. Kalau sudah beda jenis baru boleh tuh. Agak beda, misalkan garam sekilo, kurma 2 kilo. Ya kalau memang senilai silahkan saja. Oh yang penting kan itu sudah beda jenis. Mau yang satu kilo, yang garamnya kurmanya 2 kilo, garamnya sekilo, silahkan saja. Sesuai dengan antara dimingkum di antara keduanya. Kalau beda jenis, tapi kalau sesama jenis tidak boleh kecuali tunai dan harus setara, harus seimbang sama. Saya pernah punya pengalaman ya. Kan kalau emas berarti kan masuk. Ya, kalau barter emas kan berarti harus diganti dulu jenisnya supaya tidak sama. Cincin istri saya itu ada yang patah lah gitu. Kelihatan kurang bagus, ada yang sobek gitu, patah lah gitu. Ceritanya mau ditukar. Datanglah ke toko emas. Pak, nih Mas mau diganti. Oh iya. Yang mana Pak yang digantinya? Pilihkan istri. Yang ini nih. Nah, saya tanya dulu kan, itu yang saya tuker, yang itu, yang patah itu, harganya berapa? Dihitung. 3 juta. Nah, ini yang baru, hitung lagi. 4 juta. Yaudah, saya minta dulu 3 juta, Pak. Si yang dagang mikir, ya Bapak tinggal tambah aja 1 juta. Saya bilang, enggak Pak, yang itu 3 juta dulu, dibikin duit dulu yang itu. Bapak mau beli yang ini kan? Mau. Ya tinggal tambah aja 1 juta. Kan mau beli. Iya, saya mau beli, tapi maksud saya yang itu diuangin dulu. Itu. Bapak mau beli nggak? Mau beli. Iya, kalau mau beli tinggal tambahin aja 1 juta, selesai. Daripada saya ngeluarin 3 juta, nanti balik lagi. Ya, tapi saya pengennya begitu dulu, Pak. Bapak ini hanya kan karena dia pedagang, ya harus ngalahan gitu. Nih 3 juta. Saya banyak salaman, Pak ya. Ya, salaman. Nah, sekarang saya mau beli yang itu. Tambahin 1 juta nih, Pak. Kan balik-balik juga ke saya. Iya, Pak. Apa yang muter-muter? Mungkin ya karena beliau bukan muslim, jadi oke lah, nggak saya jelasin juga. Ya, Pak, begitu aja, Pak. Gitu. Biar clear aja. Jadi, kalau mau dibikin barter dan sejenis, maka tidak boleh kecuali setara. Karena antara yang saya jual dengan yang saya beli secara timbangan beda. Jadi bukan 3 gram 3 gram gitu. Tapi yang satu 3 gram, yang ini agak sekian gram gitulah. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, kenapa kok harus tidak boleh sejenis, tidak boleh beda timbangan, harus setara? Karena kaidahnya. Tapi saya kasih bocoran dulu, Pak. Ada ormas yang menolak riba ini. Adalah. Ada ormas yang menolak eksistensi riba fadl, ada. Yang dia searching aja. Ormas mana yang menolak riba fadl? Padahal hadisnya jelas itu. Hadisnya jelas. Yang ketiga disebut dengan riba nasi'ah. Antara riba qard dengan riba nasi'ah ada yang dibikin sama, ada juga yang dibikin beda, Pak. Jadi kalau yang membedakan itu berarti riba qard itu lebih ke fokus pinjaman, kalau riba nasi'ah itu transaksi jual beli yang mengandung unsur riba di dalamnya. Yang nasi'ah biasanya ke jual beli. Beda jenis tapi ada unsur eksploitasi di dalamnya, ada unsur volume di dalamnya sehingga masuk kategori riba. Kalau dibedakan. Kalau membaginya cuma riba fadl dan riba nasi'ah, berarti nasi'ah include pinjaman di dalamnya. Tapi kalau dibikin beda, berarti qard pinjaman khusus, nasi'ah dijual beli. Tapi kalau cuma dua saja, riba fadl dan riba nasi'ah, berarti nasi'ah include pinjaman di dalamnya. Jadi para ulama begitu, Pak. Kan suka beda pendapat. Biasa itu beda pendapat. Karena Nabi tidak secara definitif, misalkan riba yang qasimu ila qasmaini ila kismaini. Riba itu dibagi jadi 2 bagian, itu nggak ada begitu dari nabinya. Cuman Nabi melarang nggak boleh ya barter kecuali nggak boleh ya barter dengan sejenis kecuali tunai dan setara. Kalau mau ya bikin dulu beda jenis, silahkan. Nah, itu cuma segitu doang kalimatnya. Oleh para ulama, oh ini riba fadl. Kemudian kata Nabi, nggak boleh nih kamu minjemin, tapi dibalikinnya sekian. Oh, berarti ini riba qard gitu. Oh, ini transaksi jual beli mengandung unsur ribawi di dalamnya. Oh, berarti ini riba nasi'ah. Itu statement para ulama saja.
Jadi sangat mungkin terjadi khilaf para ulama berkaitan dengan pembagian klasifikasi riba. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, saya rasa dalam aktivitas ekonomi kita, Pak, hari ini yang riba fadl relatif jarang ya. Atau ada masih barter-barteran? Kalau selain dari Nggak apa-apa, karena bukan barang ribawi. Misalkan mobil, boleh Pak mobil. Mobil Mercy sama BMW. Boleh. apa aja punya ya? Hah? Bertambah. Tukar tambah silakan, karena di luar 6 barang ribawi. Yang tidak boleh kan di 6 barang ribawi. Misalkan dalam konteks kuda ditukar dengan kuda yang lain, Nabi nggak ada urusan itu. Atau onta tukar dengan onta, nggak ada urusan. Tapi kalau di 6 barang ribawi ini, Nabi penuh perhatian. 1 emas, 2 perak, 3 sair, 4 gandum, 5 garam. Garam termasuk komoditas mahal ya. Dan yang ke-6 korma. Tapi kalau emas 5 kilo. 5 kilo kebanyakan emas. Nggak apa-apa 5 kilo aja. Biar gampang ngitung. 5 gram. Kalau emas 1 gram kali 5 biji, itu kan beda harganya Rp1. Betul. Betul. Ya pada dasarnya kalau di sisi kuantiti berarti kan di bedanya. Ini 5 gram tapi 1. Ini 5 gram tapi 5 pecahan. Kan sama-sama 5 gram. Nah, ya, walaupun secara konversi berbeda tapi secara timbangan sama. Kalau di barter jatuhnya tidak boleh karena dia sama-sama 5 gram. Kalau pakai riba fadl, makanya ada ulama yang menolak riba fadl karena tingkat kemungkinan untuk diterapkan itu agak gimana gitu. Berarti mending 5 gram yang dijual dulu, uangnya beli yang... Kalau mau beli yang 5 gram lagi. Artinya kalau mau beli emas lagi dan agak berbeda dari sisi gramnya. Kalau misalkan ditukar, kalau ditukar dengan timbangan yang sama, ya nggak ada masalah. Misalkan 5 gram, tadi ya maaf ya, 5 gram pecahan, 5 gramnya 1. Ditukar ya sah-sah saja, karena itu tidak melanggar. Kan harus setara. Walaupun tapi rupiahnya beda nih, ya, tapi kan setara. Makanya kenapa kita akan tukar tambah itu kan ada beda nilai. Kenapa ada penambahan? Karena beda nilai. Jadi ada tukar tambah. Nah, kata Nabi, jual dulu supaya beda jenis. Karena kasih kalau ditukar pasti akan beda nilai. 5 kilo kurma yang jelek, 5 kilo kurma yang bagus, pasti nggak akan ketemu nilainya. Pasti beda. Nah, supaya tidak beda dinilai, kan ditambahin yang 5 kilo yang jelek ini jadi 10 kilo. Supaya hitungannya sama nilai. Tapi kata Nabi, nggak boleh. Harus dijual dulu, baru. Jadi kalau mau ditukar 5 gram dengan 5 gram, sah-sah saja. Mau yang pecahan 5 atau yang 5 gramnya ditukar sah-sah saja. Tapi rupiahnya beda. Ya kalau mau selamat ya jual dulu saja. Itu lebih safety. Allahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, dalam pandangan fikihnya ada ulama yang menolak riba. Saya tanya, kenapa usah ditolak? Ini tidak bisa diterapkan. Ala kulli hal ya wallahu a'lam bishawab. Terakhir nih Pak, hadirin khatimah rahimakumullah. Maka ketika bicara aktivitas yang memungkinkan kita masih terjebak dengan ribawi, ya kalau fadl saya rasa sudah jarang ya kita, mungkin kalau era tahun berapa mungkin masih. Tapi sekarang sih saya rasa udah jarang lah. Kalaupun ada pun ya tadi aja di emas, mungkin di perak, mungkin. Selebihnya relatif nggak ada lah. Nggak ada kan orang bawa kurma gitu. Di Indonesia mau kemana Bang? Ke Tanah Abang gitu. Kayaknya sih nggak terlalu inilah, nggak ada lah. Paling fokus pada satu jual belinya sama pinjaman. Nah ini yang kemudian jadi persoalan. Kalau tidak bicara bank, maka aktivitas pinjam meminjam masih sangat mungkin kita amankan. Cara ngamaninnya bagaimana? Kalau saran saya Pak, ini saran saja, ketika kita mau aktivitas pinjam meminjam dan mau terbebas daripada riba tapi tidak ada kerugian di antara kedua belah pihak, saran saya yang dipinjam emas bukan uang. Walaupun ini tidak jadi solusi yang paling paling pas gitu, tapi setidaknya itu yang lebih aman. Misalkan pinjamnya ya sudah 20 kilogram. Kita pinjam tahun 2005. Harga emas berapa itu? Masih 300 ribuan. Sekarang 2 juta. Kemarin baru 1,7. Sekarang udah 2. Masya Allah.
Dahsyat ini. Ada yang mau jual emas? Lumayan. Jadi kalau pinjamnya 20 tahun yang lalu 2005 gitu dengan 20 kilo, berarti kan balikin sekarang agak lumayan rupiahnya gitu, Pak. Dan itu bisa jadi sebagai efek jerak bagi yang minjam supaya jangan terlalu lama. Kalau bisa sesegera mungkin dibayar hutangnya. Supaya tidak terlalu lama, karena kalau terlalu lama khawatir emasnya naik. Makanya ya sekarang kan 2 juta tuh. 300.000 ke 2 juta kan lumayan. Punya 5 gram zaman dulu kan cukup 1.500.000. Sekarang 5 gram sudah dapat 10 juta. Lumayan. Jadi ini saran saja supaya tidak terjebak dengan mendolimi. Nanti yang minjem juga akan lebih mikir. Ustaz, kok yang minjem bisa ngasih lebih dengan pinjaman emas ya? Karena yang ditimbang adalah nilai emasnya. Itu mau nggak mau. Mau harga emasnya 10 juta segram dan dia harus bayar, ya wajib bayar. Pas minjem harga emas masih 200.000. Sekarang 10 juta, ya mau nggak mau itu resiko. Karena yang dipinjam adalah emas. Dan dulu Pak, dulu sekali yang namanya perbankan di seluruh dunia itu dijamin pakai emas. Tidak mungkin dicetak uang kertas kecuali ada yang jamin berupa emas. Sehingga uang kertas itu pengganti emas dulu. Sekarang kan nggak ada yang gitu. Emasnya aja habis. Yang paling banyak Jawa Tengah, Jawa Timur sekarang, Pak. Itu doang yang masih banyak. Gitu. Kalau bongkahan emas sudah mulai berkurang, Freeport aja sudah mulai berkurang ya, Pak. Jadi sekarang itu dunia perbankan. Saya kemarin main ke museum BI itu yang di Kota Tua. Itu ada satu ruang itu. Ada uang rupiah dan di bawahnya emas itu, bongkahan emas. Saya tanya, kenapa ada bongkahan emas? Oh, ini dulu dijamin pakai emas. Setiap uang kertas keluar ada jaminannya. Dan itu kemudian berubah berdasarkan konsensus saja. Sekarang berdasarkan kesepakatan saja. Makanya kalau toh memperbanyak menerbitkan uang kertas malah terjadi inflasi tinggi kan gitu. Dan itu bahaya. Makanya kemarin itu sempat lebaran kemarin itu banyak yang terkendala uang baru karena memang katanya cetak BI nyetaknya nggak banyak. Sampai harus ngantri gitu, harus daftar online gitu, Pak, gitu. Jadi ya gitulah resikonya kalau uang kertas itu, Pak. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, itu satu poin ya. Dan terakhir, Pak. Di zaman Nabi, persoalan pinjam-meminjam itu relatif aman, Pak. Kenapa? Karena yang dipinjam itu dinar dan dirham. Yang notabene yang dipinjam itu terbuat dari emas dan perak. Maka nggak ada masalah di zaman Nabi. Saya ulang, Pak. Tidak ada masalah di zaman Nabi. Kenapa? Karena yang dipinjamnya dinar, yang dipinjamnya perak. Dan itu relatif stabil. Maka kalau ada orang bayar hutang pada pinjamnya 2 dinar, dia ya balikin 2 dinar saja. Persoalan orang Indonesia hari ini, Pak, mata uangnya beda dengan zaman Nabi. Tolong garis bawahi itu, Pak. Hari ini kita mata uangnya rupiah. Bahan dasarnya kertas. Yang notabene secara nilai aslinya nggak ada apa-apanya, Pak. Nilai aslinya kan nggak ada. Ada penelitian nggak? 1 lembar itu berapa produksi? Berapa ini gitu? Beban produksi berapa gitu? 1 lembar itu. Kan yang bedain 100.000 sama 50.000 kan yang bedain cuma warnanya. Angka. Kalau zaman emas kan zaman dinar memang pasti beda. Ini 2 dinar, ini 1 dinar. Mau dibawa kemana juga ini pasti beda, Pak. 2 dinar pasti lebih berat daripada 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti kalau 2 dinar ada 8,5 gram. Itu udah jelas pasti beda. Kalau uang kertas gimana bedanya? Jadi sebetulnya, Pak, ngomongin riba, kalau masih pakai uang kertas itu susah kemana-mana. Kenapa ya? Karena persoalannya beda antara kita dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita tidak terlibat dengan riba secara
secara makro. Tapi ketika masih menggunakan uang kertas, jangan-jangan itu sudah masuk kategori riba. Tapi mikro, gitu. Kan bisa masuk. Dan kayaknya di Indonesia agak susah kalau digeser-geser mata uangnya. Pasti paten di situ, Pak. Sementara ini kan paten di situ. Ada gerakan juga di Depok waktu itu. Ya susah juga. Susah juga lah. Itu repot juga, Pak, urusannya. Kemana-mana jadi masalah itu. Intinya ya ini berada di regulasi. Ini berada di regulasi, di penguasa, baru semuanya bisa dirapihkan. Kalau masih hanya ceramah tentang ribawi, tentang kertas, uang dinar, uang dirham, kemudian hanya keinginan segelintir masyarakat, saya rasa tidak bisa jadi gerakan yang maksimal. Quran itu membangun gagasan. Membangun gagasan. Ini cara membangun gagasan, walaupun mungkin skalanya sangat mikro sekali. Belum dalam konteks skalanya makro. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Nabi SAW mengizinkan orang bayar hutang dengan dilebihkan, itu diizinkan. Tidak dilarang. Ini perlu saya garis bawahi. Suatu hari ada sahabat, beliau bawa onta umur setahun. Dibawa tuh ontanya. Nabi nanya, mau dibawa kemana tuh onta? Buat bayar utang Rasul. Sini dulu, sini dulu. Didapilah oleh Nabi. Nabi tanya, memang ontanya umur berapa tahun waktu dipinjam ente? Umur setahun. Ini onta yang mau dibalikin? Ya umur setahun juga, Rasul. Setahun ketemu setahun lah. Itu. Terus Nabi nanya, di kandang ada nggak yang ontanya umur 2 tahun? Ya di kandang mah ada. Kata Nabi, tuker. Ambil yang umur 2 tahun. Maka Nabi kasih pujian, Pak. Sebaik-baik orang adalah orang yang ketika bayar hutang, itu dilebihkan. Jadi prinsip melebihkan sebetulnya ada. Nah, tapi tidak jadi syarat, menjadi syarat orang mendapatkan pinjaman. Itu harus natural, harus original gitu. Kalau toh mau, kenapa? Harus inisiatif. Atau ada pihak ketiga yang menjembatani gitu. Harusnya kan Nabi kan pihak ketiga di sini. Nabi itu kan mengedukasi 2 belah pihak. Yang minjemin kata Nabi nggak usah pakai nambah-nambah ngapa. Kita kan bantu orang ini minjem tuh kan jatuhnya charity bukan komoditi. Udahlah kata Nabi. Tapi di sisi yang lain ketika orang mau bayar hutang kemana? Tambahin apa gitu. Jadi peran Nabi itu yang minjemin diedukasi, yang minjem juga diedukasi. Ini sekarang ini ulama mengedukasinya yang minjem terus. Edukasi yang minjem. Nah, yang dipinjemin nggak diedukasi. Atau yang diedukasi yang minjeminnya. Gitu. Yang minjem malah tidak diedukasi. Nabi itu dua-duanya diedukasi. Jadi jangan sampai ada ketimpangan dalam memahami framing Islam. Gitu. Yang minjemin tidak boleh kasih syarat apa-apa. Karena pinjam itu aktivitas charity, bukan komoditi. Adapun yang minjem, setelah dia dibantu oleh saudaranya, oleh temannya, oleh kerabatnya, dan dia sedang berkecukupan sekarang, ya berbuat baik. Gitu. Lupa bayar. Ditagih malah galakan dia. Itu Indonesia sekali. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Itu persoalannya, Pak. Jadi yang Nabi beresin tuh orangnya. Mau dibawa kemana juga persoalan kita sudah diajarkan nih sistem tentang membayar hutang, kita sistem harta yang tidak riba. Tapi kalau mindsetnya masih mindset mana? Susah. Kayak tadi orang yang minjem tuh harus punya rasa tahu diri dan rasa berterima kasih kepada orang yang sudah minjemin uang. Harusnya kan begitu. Ini mental itu kan tidak hadir, Pak. Boro-boro kemudian bicara sistem yang lebih tinggi, itu persoalan itu kan persoalan sederhana sebetulnya. Jadi PR kita ini bukan ngebangun sistem, bukan ngebangun bangunan. Beresin dulu cara berpikir orangnya. Maka objek peradaban itu, peradaban Islam itu objek itu orang. Bukan lain-lainnya. Adam alaihi salam itu sendirian. Ditugaskan ke muka bumi yang seluas ini, Pak. Seluas ini Adam itu diutus untuk ngurusin bumi seluas ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka yang jadi bekal Adam adalah ilmunya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha.
Maka Adam fokus membangun SDM saja. Dia punya pasangan Hawa, berdua membangun SDM, anak-anaknya dididik semua. Dari sekian anak yang tercatat agak bandel, berapa orang? Berapa anak Adam yang bandel? Dalam ya minimal yang kita tahu lah. 1. Artinya kan tingkat keberhasilannya tinggi. Dari 100 orang, 1 yang dari sekian yang gagal cuma 1 doang. Itu pun gagalnya bukan musyrik. Gagalnya bukan menduakan Allah. Gagalnya cuma karena persoalan perasaan yang tidak sanggup menahan emosinya, akhirnya bunuh saudaranya. Kalau bicara tentang ketauhidan, masih bertauhid Qabil itu. Dia tidak dihukumi sebagai musyrikin gitu, enggak. Karena kemusyrikan belum muncul di era Nabi Adam. Pelaku pembunuhan saja. Jadi semua ajaran Islam akan fokus pada orang. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ngomongin zakat, belum ngomongin puasa, belum ngomongin haji, belum ngomongin zakat. Fokus benerin orang di Mekah itu. Baru akhir-akhir ada perintah salat 5 waktu. Itu pun akhir-akhir saja, mau mendekati hijrah. Setelah hijrah tahun keduanya baru ngomongin puasa, baru ngomongin zakat. Pas tahun ke-6-nya, 4 tahun setelah kewajiban sholat, baru ngomongin haji. Jadi semuanya bertahap. Kita kan langsung ke ujung gitu. Orangnya belum diberesin. Jadi saya rasa kalau toh pembahasan riba, orangnya masih punya komitmen dan konsentrasi kepada materialisme, mau sampai kapanpun kita akan tambah sulam. Tidak akan ketemu ujung pangkalnya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah. Terakhir ada ayat yang kemudian saya jadikan sebagai satu guidance ya bagi saya terutama. Allah Azza wa Jalla telah tegaskan bahwa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Itu di Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba, Allah telah menghapuskan riba wa yurbis shadaqah. Kalau hadirin telaah secara teks, secara redaksional, antara riba dengan yurbi itu satu rumpun. Itu derivasinya saja itu. Yurbi itu fi'il mudhari, riba itu masdar gitu. Jadi kalau mau dibahasa secara letlak bahasa nih, yamhaqullahu riba, Allah menghapus riba, wa yurbis shadaqat, dan meribakan sedekah gitu. Jadi lawan riba itu sebetulnya satu, sedekah. Karena yang dibangun oleh Allah tuh mentalitasnya, bukan bangunannya. Ya hadirin ikhwati rahimah. Kalau orang masih punya pikirannya masih belum give, masih belum sodako, mau dibawa pembahasan sampai kapanpun, kalau masih ada keinginan untuk mementingkan diri sendiri, meraup untung sendiri, memperkaya diri sendiri, head on dengan kehidupannya diri sendiri, selesai. Kita nggak akan beres membahas tentang riba. Karena lawan riba itu sodako. Makanya kalau riba sudah dihapuskan, maka yang tumbuh berkembang itulah komitmen sedekah. Hari ini komitmen sedekahnya segimana lah itu. Kalau kan logikanya gini, kalau riba tidak ada, maka etos sedekah itu meningkat. Meningkat sudah, masif itu. Pasti. Kalau riba sudah nggak ada. Sekarang kalau sedekahnya belum maksimal, berarti ribanya masih kuat. Berarti gagasan tadi belum selesai. Butuh berapa tahun untuk membangun gagasan itu. Ala kulli hal. Saya rasa itu dulu barangkali wallahu a'lam bishawab. Ini prolog saja karena belum ngomongin detail tentang riba. Wallahu. Bismillah. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.